warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi BIPA, yaitu pengenalan transportasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bahasa tulis transportasi. Yang pertama ada transportasi laut. Transportasi laut adalah sebuah jenis kendaraan yang dirancang untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui jalur laut. Contohnya kapal, perahu, dan feri. Yang kedua, ada transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Contohnya ada mobil, sepeda, motor, bus, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada transportasi udara. Transportasi udara adalah alat angkutan mutakhir dan yang tercepat dari transportasi lainnya. Contohnya ada pesawat dan helikopter. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran BIPA. Yang pertama adalah membaca. Oke, ini ada teks. Bacalah teks deskripsi berikut, yaitu tentang mengenal transportasi di Indonesia. Di Indonesia, transportasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada laut, udara, dan transportasi darat. Di laut ada kapal laut dan feri, di udara ada pesawat udara dan helikopter. Dan di darat ada bermacam-macam transportasi, misalnya becak, delman, ojek, bajai, taksi, metro mini, angkot, kereta api, sepeda, sepeda motor, dan bus kota. Dan di Indonesia, sepeda motor adalah alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, tak terkecuali semua kalangan. Sepeda motor untuk mempermudah aktivitas para orang-orang. Selain itu, sepeda motor juga mempersingkat waktu tempuh dari suatu daerah ke daerah lain. Di zaman sekarang ini, sepeda motor seakan-akan sudah menjadi kebutuhan primer. Tiap rumah pasti punya sepeda motor, bahkan 2 atau lebih dari 2. Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan oleh semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman. Yang pertama ada berapa jenis transportasi di Indonesia? Itu semua ada terjawab di slide sebelumnya yang ini. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja nama-nama angkutan umum? Ada juga di slide sebelumnya. Dan pertanyaan terakhir, kenapa masyarakat lebih memilih sepeda motor untuk perjalanan sehari-hari? Itu semua bisa dijawab dengan melihat slide sebelumnya. Yang kedua adalah pembelajaran menulis. Ini ada satu pertanyaan, tulislah nama transportasi sesuai gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini lalu menjawabnya. Yang ketiga, ada menyimak. Kalian akan saya putarkan lagu audio yang saya putar dan lengkapi teks lagu berikut ini. Judul dari lagu ini adalah Kapal Api. Dan berikutnya, saya akan membahas tentang mengenal transportasi di Indonesia. Dalam pemahaman mengenai kendaraan laut, darat, dan udara, transportasi umum di Indonesia, materi juga dapat mencakup informasi mengenai sejarah transportasi di Indonesia, perkembangan teknologi dalam transportasi, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Metode pembelajaran dapat mencakup pembelajaran langsung, diskusi kelompok, observasi lapangan jika memungkinkan, dan penggunaan media pembelajaran visual seperti gambar, video, atau peta transportasi. Selanjutnya adalah materi pembelajaran kosakata transportasi. Yang pertama, kosakata transportasi darat. Mobil itu untuk kendaraan beroda 4 untuk transportasi pribadi. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 yang dioperasikan dengan mengayuh. Motor adalah kendaraan bermotor dengan roda 2. Dan bus adalah kendaraan besar untuk transportasi umum. Yang kedua, kosakata transportasi air. Tentunya ada kapal, yaitu kendaraan air besar untuk berlayar di laut dan sungai. Perahu, kendaraan air yang lebih kecil dari kapal, bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Dan yang terakhir ada ferry, yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut orang dan kendaraan melintasi perairan. Selanjutnya, kosakata transportasi udara. Yang pertama ada helikopter, kendaraan udara digunakan untuk perjalanan jarak jauh.
Yang kedua, pesawat, kendaraan udara yang dapat lepas landas. Dan yang terakhir, balon udara, kendaraan udara yang naik ke udara dengan panas udara. Dan yang terakhir ada ekspresi sehari-hari terkait perjalanan. Seperti pergi ke sekolah, bisa menaiki bis atau sepeda atau motor. Berlibur atau vacation bisa menggunakan pesawat atau mobil. Dan untuk ke tempat kerja bisa menaiki mobil atau sepeda motor. Selanjutnya adalah metode demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi membaca teks. Yang kedua, demonstrasi menggunakan kata-kata. Ini bisa disimak terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada metode diskusi. Tentu saja ada diskusi kelompok yang siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan kelompok itu akan diberi topik terkait transportasi untuk didiskusikan. Yang kedua ada tanya jawab. Guru akan mengajukan pertanyaan terkait teks bacaan transportasi dan siswa akan menjawab pertanyaan tersebut secara lisan atau tertulis. Selanjutnya ada metode latihan membaca dan menulis teks, dan memahami teks. Siswa akan diberikan teks bacaan singkat tentang perjalanan menggunakan mode transportasi tertentu. Mereka akan diminta membaca dan menunjukkan pemahaman mereka melalui pertanyaan atau rangkuman. Dan yang terakhir ada latihan peran. Siswa melakukan latihan peran tentang berbagai situasi menggunakan transportasi. Contohnya, bermain peran sebagai penumpang yang harus diberikan petunjuk kepada sopir taksi atau memberikan informasi di stasiun. Sekian itu presentasi dan penyampaian saya atas materi BIPA yang telah saya kerjakan, yaitu tentang pengenalan transportasi yang ada di Indonesia. Baik, tersekian. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau sedikit kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat